secara resepsi. Dari kumpulannya memotong lidahnya. Teori mimetik. Lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis cerpen Angkatan Reformasi yang berjudul Saksi Mata karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, sebelum kita bahas, perlu diketahui, sastra reformasi merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir 1990-an seiring dengan jatuhnya Orde Baru. Peristiwa reformasi 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Adapun karakteristik atau ciri-ciri karya sastra pada masa tersebut, yang pertama, isi karya sastra sesuai situasi reformasi. Yang kedua, bertema sosial politik, romantik, dan naturalis. Ketiga, produktivitas karya sastra lebih marak lagi, seperti puisi, cerpen, dan novel. Keempat, tahun 1998 merupakan puncak dari angkatan 90-an. Dan yang kelima, banyak munculnya sastrawan baru yang membawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Selanjutnya, bagi teman-teman yang belum mengetahui cerpen ini, berikut sinopsisnya. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang disebut Saksi Mata. Di ruang pengadilan, Saksi Mata itu datang tanpa mata. Para pengunjung pengadilan menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap, sementara para wartawan sibuk memotret Saksi Mata itu dari segala sudut, membuat suasana semakin panas. Bapak Hakim yang mulia segera sadar dan mengetuk-ngetukkan palunya. Dengan sisa wibawanya, ia berhasil menenangkan hadirin dan bisa memulai untuk mengintegrasi saksi tanpa mata tersebut. Saksi mata tanpa mata itu mengaku bahwa matanya buta karena diambil dengan sendok oleh sekawanan ninja. Lalu Bapak Hakim heran mengapa saksi mata tanpa mata itu diam saja dan tidak melawan. Darah yang keluar dari matanya terus mengalir, memenuhi ruangan dan luber sampai ke halaman. Saksi mata tanpa mata itu menjawab dengan polos bahwa sekawanan ninja yang berjumlah sekitar 5 orang itu mengambil matanya ketika ia tidur. Jadi pada kesimpulannya ia mengalami kejadian itu dalam mimpi. Orang-orang tertawa. Hakim mengetuk lagi dengan marah, sembari berkata bahwa ruang pengadilan bukanlah panggung Sri Mulat. Bapak Hakim ragu akan pernyataan yang diberikan saksi mata tanpa mata itu karena tidak masuk akal dan absurd, tetapi ia tetap bersikeras bahwa kejadian keji itu terjadi di dalam mimpi. Bapak Hakim berpikir bahwa saksi mata yang tidak mempunyai mata berhak untuk bersaksi karena ingatannya tidak terbawa oleh matanya. Lalu Bapak Hakim pun berkata pada saksi mata tanpa mata tersebut bahwa meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan kecuali ia. Ruang pengadilan menjadi gemuruh, semua bertepuk tangan termasuk jaksa dan pembela. Beberapa orang mulai meneriakkan yel-yel dan Bapak Hakim memberi teguran sekaligus pesan bahwa jangan berkampanye di ruang pengadilan. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim mulai memuji saksi mata tanpa mata itu kepada sopirnya. Dengan menghilangkan rasa bersalah, ia pun menanggapi pembicaraan dengan berkata bahwa keadilan tidak buta. Cerpen ini memiliki tema sosial politik, yakni tentang kekerasan, pengungkapan kebenaran yang ditutup-tutupi, dan keadilan. Dalam cerpennya, Seno Gumira Aji Dharma merefleksikan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa 90-an dalam karya fiksi. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Pertama, kekerasan. Pada cerpen ini menggambarkan kekerasan yang terjadi pada masa 90-an. Kekerasan tersebut tergambarkan melalui kutipan berikut. Di mana mata saudara? Diambil orang, Pak. Diambil. Saya, Pak, maksudnya dioperasi. Bukan, Pak, diambil pakai sendok. Hah? Pakai sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengkleng. Dibikin tengkleng? Terlalu. Siapa yang bilang? Nah, dari kutipan tersebut, tokoh saya adalah yang disebut saksi mata pada cerpen ini, yang matanya dicongkel oleh 5 orang yang tidak diketahui oleh dirinya karena mereka adalah kawanan ninja. Artinya dalam kehidupan nyata yang namanya saksi mata, terlebih lagi pada kasus kekerasan dan kejahatan, selalu diancam agar tidak memiliki kekuatan untuk membuka kebenaran. Nah, yang kedua, pengungkapan kebenaran yang ditutup-tutupi.
Kekerasan yang diterima seseorang bisa terjadi dikarenakan ia tanpa sengaja melihat kekerasan atau tindak kriminal sehingga menjadi saksi mata yang bisa mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata, sering terjadi penindasan atau ancaman terhadap saksi mata agar kebenaran tidak diungkap. Hal ini dapat tergambarkan melalui kutipan berikut. Pada waktu tidur, lagi-lagi ia bermimpi. 5 orang berseragam ninja mencabut lidahnya kali ini menggunakan catut. Yang ketiga, keadilan. Dalam kehidupan nyata banyak dijumpai saksi mata yang tidak mau melaporkan suatu kejadian atau menegakkan keadilan karena takut akan ancaman pelaku kejahatan. Namun saksi mata ikut bertanggung jawab jika suatu kebenaran tidak terungkap. Pada cerpen ini menggambarkan bagaimana seorang saksi mata juga berkorban agar suatu kebenaran terungkap dan memperoleh keadilan. Hal ini dapat tergambarkan melalui kutipan berikut. Bayangkanlah betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya demi keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, cerpen Saksi Mata karya Seno Gumira Adjidharma memiliki ciri-ciri dari sastra angkatan reformasi. Cerpen ini merupakan refleksi dari peristiwa pada masa 90-an. Tema cerpen ini adalah sosial politik, bersifat naturalis, dan sesuai dengan situasi reformasi. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video